untuk kita mewariskan kepada generasi penerus. Mari kita bersama membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera. Assalamualaikum Bapak Gubernur, mohon maaf ya saya potong videonya dan mohon izin ya. Jadi Pak, saya sebagai masyarakat Aceh ingin bertanya kepada Bapak beberapa hal ya. Pertanyaan yang pertama, apakah perdamaian di Aceh baru dilakukan kali ini atau sebelumnya sudah pernah dilakukan? Dan kenapa tahun 1953 meletusnya DI_TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Pak? Kenapa itu meletus? Apakah karena Aceh ini memang pemberontak atau kesabaran sudah habis karena dikosongkan dengan janji-janji? Dan pada tahun 1962 berakhir Daud Bereh kembali ke pelukan negara. Tapi di tahun 1976 bangkitnya AM, apakah itu karena ada alasan tertentu atau memang sudah muak dengan janji-janji kosong, Pak? Jadi tolong jelaskan kepada saya sebagai masyarakat Aceh, kenapa berdirinya AM sehingga berubah dikenal lebih luas menjadi GAM. Anda salah satu orang terpenting, Anda salah satu Panglima GAM yang menggantikan Tengku Abdullah Syafi'i. Setelah Tengku Abdullah Syafi'i tewas, Anda yang menggantikan. Anda orang terpenting di antara kobatan-kobatan GAM. Makanya saya bertanya, Pak, karena Anda ini merupakan harapan baru bagi kami bangsa Aceh. Begitu loh, Pak. Jadi pertanyaan saya yang kedua, bagaimana bisa Bapak suruh kami bangsa Aceh menjaga perdamaian untuk generasi selanjutnya, sementara generasi-generasi selanjutnya yang akan menggantikan posisi Bapak dan posisi-posisi kita semua menatap masa depan dengan cemas, Pak? Bagaimana bisa mereka menerima warisan perdamaian sementara masa depan mereka suram, Pak? Banyak anak-anak Aceh, Pak, yang masih menatap masa depan dengan cemas. Tidak bisa semua generasi Aceh menerima perdamaian dengan ikhlas hati. Jadi pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana bisa kita menjaga hati seseorang apabila orang yang kita jaga hatinya berubah menjadi parasit dalam darah daging kita yang membahayakan nyawa kita sendiri? Bisa nggak, Pak, kita terus-terus menjaga perasaan orang lain sementara kita diinjak-injak? Bisa nggak, Bapak? Bapak bukan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat, tapi Bapak sudah terlalu nyaman di kursi yang empuk. Hari ini kocar-kacirnya Aceh akibat ulah Bapak sendiri. Ini saya hanya menerangkan, Pak, bukan ingin mencaci maki. Mohon maaf. Kenapa ini terjadi? Lihat, sampai menjadi ocehan banyak orang, Pak. Bagaimana perasaan Anda sebagai ketua partai di Aceh, Pak? Aceh ini sangat unik, satu-satunya wilayah yang memiliki partai lokal, kaya sejarah, budaya. Aceh yang memuslimkan seluruh Nusantara. Aceh juga yang menjadi nafas baru untuk seluruh Pulau Jawa di saat Portugis menjajah di Sunda Kelapa. Aceh pula yang menyelamatkan dan menjadi Jayakarta, kemudian diubah menjadi Batavia oleh penjajah selanjutnya. Aceh juga yang menyelamatkan hingga namanya berubah menjadi Jakarta. Ya. Bagaimana bisa Aceh hari ini bukan pelopor tapi dianggap pemberontak? Ini membutakan sejarah, Pak. Bagaimana bisa generasi-generasi Aceh bisa mencintai tanah air apabila sejarah ditulis oleh orang pemenang, bukan ditulis oleh orang yang punya sejarah? Jadi hari ini Anda bilang Aceh menuju kemakmuran.
Jika makmur itu memang ada, berikan sedikit untuk rakyat. Jika keadilan itu memang masih tergantung di awan, tolong ambil Pak, turunkan ke bumi. Kasih lebih dulu untuk ibu-ibu Aceh Timur yang membutuhkan keadilan untuk Dek Irfan, sehingga terjadi demonstrasi. Malu kita Pak. Bapak bilang kita harus menjaga perdamaian demi Aceh yang bermartabat. Hari ini Aceh selalu menjadi sorotan publik. Kocar-kacirnya Aceh hari ini menjadi bahan debat global. Sampai kapan kita harus menjadi kontroversial Pak? Sementara kita ini legend loh Pak. Jadi gini Pak ya, perdamaian bukan tidak bisa dijaga, tapi jangan selalu kasih pepes kosong untuk rakyat. Hari ini kenapa sikit-sikit orang Aceh kibarkan bendera bintang bulan? Ini karena ulah Bapak sendiri sebelum Bapak terpilih menjadi gubernur menjanjikan bintang bulan berkibar di Aceh. Ayo. Yang biaya tak payah untuk tenang mentang. Ahlnya punya lo bekas ya silang. Rakan-rakan Lun seperjuangan, baik dari GAM, dari KPA, perjuangan kita belum selesai. Kami hadir di sini bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi kami hadir di sini adalah untuk senambung perjuangan. Ya. Saya di sini bukan marah Pak, tapi saya hanya ingin Anda itu membuka mata sedikit. Kenapa sedikit-sedikit orang ambil bendera, kibarkan? Dalam situasi banjir, kibarkan bendera. Demo besar-besaran di kantor gubernur soal JKA, kibarkan bendera. Karena apa? Karena mereka ingin menagih janji Bapak. Bapak bilang, kita wajib terpilih, kita wajib menang, agar kita bisa mengibarkan bendera bintang bulan di Aceh. Tapi ingat Pak, setelah Bapak menang, segini Bapak bagi bendera. Kecewa mereka Pak, makanya mereka melakukan hal seperti ini. Sekarang apa yang sudah Bapak janjikan dapati, biar perdamaian ini bisa dijaga. Ya, karena nggak mungkin kita bisa menjaga seseorang yang berubah menjadi parasit dalam daging kita. Jadi begini Pak, Aceh ini bukan pemberontak, Aceh ini adalah pelopor, Aceh ini penolong. Ya, Aceh ini boleh dibilang bukan pemain baru, tapi jika dalam perdamaian, kesejahteraan hanya ada di kursi-kursi yang empuk, ini bukan perdamaian Pak, melainkan penjajahan gaya baru dengan wajah yang berbeda. Ya, jadi kalau memang Bapak ingin kami jaga, jadi tolong Pak, Anda sebagai harapan baru kami, jadilah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang telah Anda janjikan Pak. Mohon jangan ada yang sakit hati kepada pro, antara kontra dan pro. Tolong jangan terlalu menganggap saya sebagai melawan pemerintah, karena saya tidak melawan. Saya hanya meluruskan, ya, kenapa sedikit-sedikit orang Aceh ambil bendera. Inilah akibatnya. Dan lihat apa yang terjadi. Malu nggak Pak? Kenapa hari ini hal ini terjadi? Bukan karena mereka tidak mencintai partai lokal, bukan, tapi karena dengan partai ini banyak janji-janji kosong Pak. Begitu Pak. Aceh sangat unik. Bahkan Aceh menjadi contoh bagi mereka. Dulu Aceh dikenal lebih luas sampai ke Semenanjung Malaysia. Tapi hari ini Aceh ibarat budak. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.